Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi di perkuliahan Data Science. Kali ini kita sudah berada di minggu ke-14, tinggal satu lagi ya, minggu 15. Dan di minggu ke-14 ini kita akan belajar mengenai sistem rekomendasi atau dikenal sebagai recommender system. Ini adalah salah satu topik di dalam Data Science. Kalau dulu orang nyebutnya association rules ya. Saya juga baru tahu itu. Jadi association rule, bagaimana kita mengasosiasikan antar satu data dengan data lain. Nanti kita akan melihat, tapi kita nggak ngomongin asosiasi, kita ngomongnya nanti recommender system. Dan ini adalah satu topik yang sampai sekarang tetap kepakai ya, dan menurut saya perlu diajarkan untuk mata kuliah data science. Nah, baik, kita mulai. Kok nggak bisa jalan? Oke, salah saya mouse-nya. Nah, sama masih silabusnya, kita ada di sini recommendation system. Nanti yang terakhir kita akan belajar tentang SQL itu di minggu 15 ya. Jadi cukup banyak, sebenarnya materinya banyak banget ya data science, tapi saya di sini belajar bagaimana bisa mendeliver, memberikan ke kalian materi itu ya bisa dimengerti lah gitu. Meskipun banyak yang dari kalian masih belum tahu pemrograman, ada mungkin udah lupa pemrograman Python, mungkin matematika masih lupa juga, tapi nggak apa-apa, kita akan belajar lagi, review sedikit, kemudian balik ke topik utama. Nah, apa tuh recommender system? Jadi dari katanya juga sama ya, sistem untuk yang merekomendasikan. Nah, di sini saya ambil contoh Netflix, salah satu aplikasi ya, tapi sebenarnya perusahaan yang bisa merekomendasikan film yang kalian suka. Jadi kalau kalian nonton film ini, nanti dia akan merekomendasikan kemungkinan kalian akan suka film apa gitu. Nah, Netflix ini dibangun dari suatu kompetisi namanya Netflix Prize kalau saya tidak salah ya. Netflix Prize gitu. Jadi dia mengadakan sayembara, lalu ada orang ikut untuk buat bikin rekomendasi film, diberikan data seperti ini. Jadi mereka punya data setnya. Jadi suruh mencari rekomendasi film apa ya cocok untuk user ini. Nah, dari situ mereka ngebangun perusahaan ini dan sampai sekarang perusahaan ini besar ya. Netflix Prize. Dan kalau mau baca lebih lanjut, ini orang yang menulis, ada orang yang kerja di Netflix ya, Gomez, Uribe sama Han ini. Jadi Netflix recommendation system, jadi di sini jelaskan tentang algoritma, business value sama inovasi yang dihadirkan Netflix. Dari Netflix kita tahu kan munculnya Disney Plus, apalagi semua on demand movie ya, on demand video yang kita bisa tonton, nggak perlu lagi ke bioskop, kita bisa tonton di rumah, bahkan kita bisa set up bioskop kita sendiri, dan mereka bisa bikin rekomendasi film yang kita suka dan kualitasnya HD juga gitu. Jadi ini bisnis yang menurut saya bagus karena ini bisnis entertain ya, jadi dan orang suka hiburan, jadi menurut saya bisnis ini juga cukup menarik sampai ke depan nanti kayak apa. Dan ini Netflix. Nah, kita akan belajar di balik ini, tapi kita belajar sistemnya yang paling simple ya, kita nggak belajar recommender system dari Netflix. Wah, itu satu mata kuliah sendiri mungkin, atau satu semester sendiri kalian belajarnya, atau satu bulan kalau mungkin mau fokus ke situ saja ya. Contoh lain Amazon, kalau saya ngetik satu novel manga gitu, novel ya, satu novel, maka dia merekomendasikan novel-novel apa yang mungkin saya tertarik. Jadi ingat, recommender system itu bisa sebagai alat untuk merekomendasikan ke user, dan juga bisa sebagai alat untuk mengarahkan user gitu. Jadi kita bisa bikin jalur, jadi kita arahkan ke produk yang mungkin belum dibeli gitu. Jadi kita kenalin dulu produk ini, oh suka nggak? Kalau suka nambah plus, coba kenalin produk ini. Jadi bisa untuk pengujian produk juga ya. Jadi dia nanti menilai, nanti kita cari yang sekiranya nggak jauh-jauh. Kalau misalnya terlalu dekat ya itu yang recommender ya, tapi bisa kita cari jaraknya mungkin seperti ini, masuk nggak? Kalau masuk nambah data, oh berarti bisa masuk yang relasi ini lagi gitu. Relasi maksudnya produk yang berkaitan dengan yang produk yang telah saya tawarkan. Jadi ilmu recommender system itu bagus, tapi bisa digunakan untuk yang jahat. Artinya kita bisa arahkan konsumen itu beli produk
semua yang ada di aplikasi itu. Jadi kita tawarkan, oh mau ini, kita cari produk yang sekiranya pembeli ini kemungkinan besar akan beli. Jadi itu salah satu double swords-nya ya. Oh, double edge ya, double edge, maaf. Dari pedang itu punya dua sisi tajamnya kan. Tajam satu yang ngebantu kita ngasih rekomendasi, tajam yang kesatunya lagi bisa menjerumuskan konsumennya. Tapi kita nggak belajar etika algoritma ya. Kita belajarnya gimana sih membangun recommender system. Nah, ini satu lagi recommender system yang luar biasa gitu. Yang TikTok ya. Jadi gak ada yang bisa lepas dari TikTok, makanya saya pribadi sendiri saya tidak menginstal TikTok sampai sekarang gitu. Saya pernah menginstal Instagram sebulan, habis itu saya stop karena mungkin saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Jadi saya Instagram Reel itu misalnya saya nonton video tentang komputer gitu, dia langsung ngasih semua tentang computing tentang algoritma, semua itu nggak bisa stop. Sama seperti YouTube Short ya. Jadi akhirnya saya uninstall saja itu. Bukan uninstall ya, tapi akun saya masih ada. Namun saya bisa habis waktu saya untuk menggunakan ini. Karena memang mereka dibikin untuk buat ini. Jadi kalau lihat ini saya ngambil dari Wall Street Journal. Jadi Wall Street itu yang ada di Amerika tuh punya jurnal yang untuk publikasi artikel-artikel mereka. Nah, mereka melakukan investigasi terhadap algoritma TikTok. Bisa kalian klik nanti dia kalau mau pengen baca. Lalu mereka tahu bahwa ternyata algoritma TikTok tuh bisa tahu the deepest desire. Jadi keinginan terdalam dari user, dari orang yang menggunakan HP itu. Dan akhirnya orang itu nggak bisa lepas. Kelihatannya kedengaran kayak mengerikan. Ya memang. Jadi memang teknologi itu dibuat TikTok semua itu untuk mengambil perhatian kita itu. Makanya kalau ada Netflix dokumenter itu namanya ada Social Dilemma. Silakan tonton kalau mau tertarik, cari di Netflix Social Dilemma. Itu bagus banget menurut saya, ngebuka sudut pandang mengenai media sosial. Media sosial bagus kalau kalian gunakan untuk jualan, buat mempromosikan skill kalian, untuk mempromosikan dagangan kalian, it's okay. Tapi kalau media sosial itu untuk jadi tempat hiburan, nah itu yang kadang kita bisa lupa diri. Karena mereka dibikin algoritmanya itu bisa terus-terusan. Ini contohnya di sini, ini contoh screenshot yang saya ambil dari Wall Street Journal itu. Mereka mendata semua video itu. Karena kalau kita lihat di TikTok itu kan scrollnya infinity scroll nama fiturnya ya. Jadi kita bisa scroll terusan, nggak bisa berhenti. Makanya disebut infinity. Jadi dia terus merekomendasikan video-video yang serupa. Contohnya di sini kan ada video yang hampir sama ya. Nah, ini untuk satu user ya. Jadi nanti datanya akan berubah terus. Jadi mereka akan punya update data seperti ini, nanti dibuat training ke modelnya. Jadi nanti satu user satu model. Kalau saya nggak salah ya. Satu user satu model ini. Jadi misalnya ada mahasiswa A, TikTok ini sudah punya model behavior gimana user ini berinteraksi dengan aplikasi TikTok. Jadi bagaimana nanti the new reel yang video berikutnya itu yang harus direkomendasikan video apa gitu. Wah, itu memang luar biasa sih algoritmanya gitu. Dan mereka juga, kalau kalian nanti tonton ya di video namanya Social Dilemma itu, bahkan yang membuat aplikasi itu mereka nggak gunain aplikasi itu. Jadi mereka hanya mengembangkan tapi mereka nggak menggunakan karena mereka tahu sehebat apapun kita, oh saya bisa nih mengendalikan diri, itu mayoritas orang jatuh ke dalam video TikTok gitu. Karena algoritma itu sudah figures out ya, dia menemukan apa sih yang diinginkan setiap user yang pakai. Kalau yang nggak pakai, makanya ketika pakai kita ngisi apa yang kita suka, habis itu kita nonton 1 jam 2 jam gunain TikTok, maka dia akan terus update algoritmanya sehingga bisa memberikan the best recommendation sehingga kita nggak bisa keluar. Mengerikan ya gitu. Ya itu etikanya dalam dunia algoritma. Tapi nggak apa, saya di sini nggak jelaskan tentang itu. Ada mata kuliah sendiri sebenarnya, etik in programming saya kalau nggak salah ya, etik in business social algorithm. Jadi ini disebut sebagai social algorithm. Nah berikutnya apa itu recommender system? Jadi bisa dibilang suatu mesin ya, dia mengumpulkan data. Di sini saya gunakan ilustrasi data itu bisa macam-macam. Jadi bisa audio apapun, teks, lalu di crunch, diproses, dan dia menghasilkan suatu model AI atau model yang disebut recommender system. Dan dia ketika ada orang menyukai ini, contohnya di sini ada
anak kecil Yasuke, ini saya kasih nama Yasuke gitu, dia nonton video tentang robot gitu, terus si sistem ini ngasih rekomendasi minuman boba, oh ternyata dia suka, akhirnya rekomendasi sistemnya berhasil gitu. Nah kalau mau baca tentang rekomendasi sistem ada sendiri ya, jadi ini salah satu referensi yang cukup terkenal tentang rekomendasi sistem, dan ini adalah sistem yang besar ya, jadi bukan hanya algoritma kecil, kita nanti belajarnya cuma satu algoritma kecil, tapi sistem rekomendasi sistem itu adalah sistem yang cukup besar dan cukup rumit, dan itu dibuat gak cuma satu orang ya, meskipun ada yang dibuat satu orang, tapi biasanya perusahaan-perusahaan pun itu ngebikinnya ya dengan tim. Mungkin rekomendasi sistem yang sederhana itu aplikasi itu ya, recommended text, misalnya kalian ngetik ada teks yang predicted gitu, predicted text itu, predicted text ya, teks yang diprediksi ketika kalian ngetik di HP, itu juga rekomendasi juga, apakah teksnya ini gitu, apakah benar gitu. Jadi itu sama, itu AI yang paling sederhana. Jadi kalau mau ditanya definisinya apa ya, sistem untuk merekomendasikan ke user hal yang mungkin user inginkan. Jadi namanya juga rekomendasi. Nah, apa yang kita akan diskusikan? Sebenarnya ada 3 topik yang kita diskusikan tentang rekomendasi sistem. Ini saya ambil dari bukunya Grus ya. Cuma mungkin saya batasi kedua ini karena yang matic factorization agak cukup susah dan lama juga untuk mendapatkan model rekomendasinya. Jadi saya fokuskan kedua sini aja. Terus mungkin kalau tanya lagi, Pak, aplikasinya calculus science apa? Ada gitu. Saya sempatkan nyari ya. Jadi kalau mau baca di sini ada paper dari Lisik et al 2020, recommendation system for car insurance. Jadi untuk asuransi mobil, jadi dia bisa merekomendasikan insurance mana yang rekomendasi apa produk insurance mana yang cocok untuk user itu. Ya ini algoritmanya ya, atau ini metodologi dari paper dia, dan ini hasil grafiknya. Saya masih belum baca full ini ya, karena seperti yang saya bilang lagi, aplikasi data science untuk actuarial science itu nggak sesimpel tinggal aplikasikan, jalankan 5 menit selesai kayak aplikasi, itu enggak, tapi dia butuh banyak pemahaman, banyak gagasan, banyak data juga gitu, dan pemrograman juga harus kuat juga gitu, karena data science datanya kan banyak, nggak mungkin pakai pen and paper, pakai kertas dan ballpoint. Dan juga ada yang aplikasi dalam insurance marketing, jadi mempromosikan insurance itu. Jadi di sini, jadi nanti semua data yang akan kita gunakan tuh bentuknya table seperti ini ya. Ada baris-baris ini adalah data usernya. Jadi ini contoh data insurance marketing, kalian bisa lihat di ini papernya Spedicato and Savino. Jadi di sini unique ID ini adalah nomor ID user tapi sudah diganti. Jadi ketika kita memproses data di machine learning itu selalu dibiasakan untuk mengubah datanya itu ke data yang unsalted gitu. Salted itu tergarami, artinya datanya itu sudah diubah, bukan diubah sih, ditutupi gitu. Jadi nggak dibuat transparan, tapi datanya nggak berubah. Jadi dibuat angkanya misalnya datanya ada 3, 4, 5. Nah, itu saya ubah menjadi 11, 12, 13. Nggak masalah, sama-sama naik juga angkanya. Nanti yang lain juga ngikut. Jadi ada proses transformasi data, tidak mengubah struktur datanya, tapi mungkin mengubah nilainya berubah, cuma polanya nggak akan berubah gitu. Nah, itu perlu supaya ketika data-data itu di-sharing dalam publikasi, orang nggak bisa tahu. Kan itu privacy ya data. Nah, ini contoh datanya, data marketing yang saya ambil dari paper ini. Jadi setiap orang itu punya data demografik. Jadi demo ini demografik, kategori data sama numerik data. Ini mungkin umur kita, saya nggak tahu ini bisa umur, bisa gajinya. Cuma di sini nggak dikasih, cuma dikasih label demo kategori 15, demo number numeric 1, demo numeric 14 kayak gitu. Terus ini apakah orang itu membeli produk asuransi A, I gitu. Nanti ketika ada orang baru dengan kriteria seperti ini, bagaimana apa yang cocok, produk asuransi apa yang cocok. Jadi nanti datanya bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti table, baris dan kolom. Kolomnya adalah atribut dari data itu. Dari tiap baris ini. Nah, ini juga yang menarik, membuat
aplikasi insurance policy. Jadi policy apa yang cocok untuk, saya nggak tahu, policy ini mungkin aturan ya. Nah, nanti sebenarnya apa sih yang terjadi di recommender system? Dia tuh ngebuat blok-blok wilayah ini. Artinya yang hijau ini satu orang yang memiliki kesamaan. Jadi misalnya saya ada data baru masuk, tentunya kan punya atribut ya. Nah, dia akan masuk di mana? Saya masuk yang di kuning, ya sudah, kita rekomendasikan hal-hal yang ada berada di kuning ini. Mungkin kita bisa geser ke putih gitu kan. Ke yang sebelah sini kita kasih rekomendasi masuk nggak? Kalau masuk ya pindah lagi gitu. Jadi kita bisa arahkan user itu sesuai keinginan kita. Dan ini kalau mau digambar datanya bentuknya seperti ini. Ini data high dimensional data ya. Jadi terus kita proyeksikan ke 2 dimensi. Jadi datanya sebenarnya dimensinya 10, 100, 1 juta, kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Nah, itu diproyeksikan ke dalam 2 dimensi. Terus diplot wilayah-wilayah yang memiliki rekomendasi yang sama gitu. Nah, ini saya ambil dari papernya Palmgren ini. Recommendation System for Insurance Policy gitu. Oh ya, people similar to you also have ya insurance policy. Jadi gimana kita merekomendasikan insurance policy. Saya tertariknya seperti ini sebenarnya ya, di dalam data science itu visualisasi, mengerti data melalui gambar. Karena kalau cuma angka, siapa yang peduli gitu loh. Nggak bisa kita pahami. Kalau data kan, oh ini kelompok sini, bisa kita lihat, bisa kita analisis. Ini datanya akan kita gunakan. Jadi kita punya data user interest, ada 15 user. Ya, 15 user, 1, 2, 3, ini per baris ini 1 user. Tiap user itu punya interest. Istilah-istilah ini adalah interestnya. Nanti ini bisa diganti dengan atribut-atributnya. Jadi kita menggunakan data yang simple dan tidak rumit. Nah, kalau kita lihat di sini ada sedikit masalah terkait data ini, karena ukuran dari yang disukai setiap user itu beda-beda. Contohnya yang di sini cuma dia suka 3 hal, tapi di sini dia suka 7 hal gitu. Nah, padahal kita maunya metriknya itu berukuran sama semua. Karena kalau metriknya kalau ini ukuran kolomnya berbeda, kita nggak bisa memproses perkalian metrik dan macam-macam lah. Operasi aritmatiknya tuh nggak terdefine. Makanya kita harus gimana biar bisa bikin interest ini datanya memiliki ukuran kolom yang sama. Nah, caranya gimana? Kita hitung dulu. Oh, mungkin sebelum masuk ke rekomendasi yang akan kita bahas, ada rekomendasi yang simple namanya what is the most popular. Jadi apa yang populer itu akan kita rekomendasikan ke user itu. Simpel kan, misalnya yang viral kita kasihkan ke orang ini, apakah dia suka nggak gitu. Itu rekomendasi sistem paling sederhana. Nah, caranya simpel untuk menghitung popularity ya, ini datanya dikumpulin semua, terus didata kemunculan setiap kata di sini. Misalnya Hadoop ini muncul 2 kali, ditulis frekuensinya di sini ya. Compute the frequency for its interest. Kemudian di sorting kita dapat Python nomor 1. Jadi ketika ada user atau user lain bisa kita, misalnya user yang belum ada kata Python, misalnya machine learning, regression, decision tree, SVM ini bisa kita rekomendasikan Python ini atau R. Nah, kita bisa ambil dari yang top list, dari yang terbanyak ini. What is the most popular? Sama kayak di YouTube kan ada ya sorting untuk popular, karena mungkin orang pengen tahu kan yang lagi viral, yang lagi populer itu apa. Simple, kita nggak menggunakan machine learning sebenarnya, hanya sorting data algoritma sederhana. Nah, berikutnya ini yang akan kita lakukan adalah user based collaborative filtering. Jadi di sini saya kasih orang-orangnya, saya kasih nama user 0 sampai 1 ya. Terus ini saya ambil datanya cuma sebagian. Ini saya gambar 4 orang saja karena sebenarnya ada 15 ya. Nah, saya mau memberikan rekomendasi ke user 0. Ini adalah data yang saya ambil di sini ya. Hadoop ini saya tulis di sini, user 1 juga sama. Saya ambil di sini user 1. Nah, ini saya gambar semua ada. Nah, dari data ini cari yang paling terdekat dengan user 0 gitu dari data ini. Gimana cara nyari yang terdekat? Padahal ini kan datanya bukan angka ya. Kecuali kayak 3 sama 4. Oh, 3 dibanding 4 dan 3 dibanding 5. Mana yang terdekat? 4 dengan 3. Tapi kalau kayak gini, gimana cara kita cari yang terdekat? Karena ini teks ya. Nah, itu ada triknya menggunakan apa yang disebut dengan cosine similarity. Jadi similarity measure. Suatu ukuran ya, ukuran untuk mengukur kemiripan.
Ada banyak ukuran kemiripan itu. Di sini kita menggunakan yang disebut cosine similarity. Ada disebut Jaccard index, dynamic time wrapping. Kalian bisa cari di wiki di Google itu cosine similarity. Oh, similarity gitu. Nanti ada list-listnya dan ada referensinya. Jadi kita boleh pakai wiki tapi ngereferensinya bukan wikinya, tapi teks yang direferensi oleh wiki itu, dimana cek teksnya bener nggak yang ditulis itu, baru kita masukkan sebagai referensi. Nah, ini saya ambil dari wiki, itu saya cek ya, ini memang standar ya similarity measure. Ada banyak sebenarnya, dan kalian bisa bikin measure sendiri ya, tergantung data yang kalian punya gitu. Makanya ada riset tentang measure sendiri, nanti mereka ngebandingin semua measure similarity. Nah, caranya gimana? Saya ambil user 0 sampai 9, jadi 0 dan 9 saya ambil. Saya mau hitung similarity-nya. Itu menggunakan cosine. Ingat kembali. Jadi kalau kita punya dua vektor, dot produknya itu sama dengan nilai vektor itu ada dikalikan cos dari sudut antara dua vektor itu. Nah, inilah konsep cosine similarity. Karena ketika vektor B dan A itu searah, bukan besarnya sama ya, searah, maka cosnya ini bernilai, sebentar, cos searah ya, berarti searah itu 1 ya, 1, maka cosnya itu 0. Kayak kebalik ini kayaknya. Cos ya, tetanya 0 ya, tetanya 0 maka dia cosnya 1 kan. Tetanya 0 maka B dan A mirip. Tapi ketika tetanya 90 tegak lurus, itu dia nggak similar. Artinya dia saling menjadi basis terhadap ruang vektor kalau kita mau bicara ruang vektor gitu ya. Nah, ini vektor ini di 2 dimensi kan. Kalau 3 dimensi nanti 4 dimensi, 10 dimensi, 200 dimensi, dia akan mencari ortogonalitas, ketegak lurusan dari antar vektor. Jadi kalau saling tegak lurus di dimensi yang tinggi, oh berarti dua vektor ini saling berbeda. Tapi kalau saling mepet sudutnya, jadi sudut ini nanti berada di ruang vektor yang dimensi tinggi ya, atau ada di ruang yang berdimensi 10 gitu, yang nggak bisa kita gambar. Tapi kita bisa tuliskan rumusnya dan bisa kita hitung. Kayak gitu. Nah, kita akan hitung, caranya menghitungnya gimana? Mengubah teks menjadi vektor itu menggunakan apa yang disebut dengan istilahnya one hot encoding. Jadi kita melakukan encoding. Encoding itu mengubah menjadi suatu data dengan representasi baru, di mana representasi baru itu bisa kita olah datanya, bisa kita hitung. Jadi mungkin representasi yang satu ini kurang computable ya, tidak bisa dilakukan komputasi, misalnya penjumlahan, pengurangan, tapi dengan representasi yang baru itu bisa kita lakukan komputasi. Nah, caranya gimana? Saya data semua unique interest, jadi saya data semua yang unik ya jadi ini unique interest tuh kan ini kan ada yang muncul sampai 2 kali ya. Saya data semua yang unik, kata-kata yang unik atau bagian ini key-nya di sini untuk semua data. Ini saya cuma gambar ini harusnya saya tambahin lagi sih datanya, karena ini saya cuma tulis yang teratas ya. Jadi saya data semua yang unique word, unique interest. Nah, ini sini saya tulis unique interest, saya urutkan berdasarkan alfabet, big data sih. Jadi nanti di dalam unique interest itu tidak ada yang ganda, semuanya satu-satu muncul gitu. Nah, habis itu saya kasih indeks, big data itu indeksnya 0, C++ itu indeksnya 1. Nah, nanti data ini user 0 kita bikin dulu kolom kosong sebanyak, kalau nggak salah nanti ada 36 unique interest ya, kalau kalian cek di codingnya Jupyter Notebook. Nah, nanti misalnya di dalam user 0 ada big data nih, maka big data di sini diisi 1. Tapi C++ nggak ada kan di user 0, maka diisi 0 gitu. Makanya sini saya kasih warna ya, kuning ini saling berelasi. Terus yang biru juga, ada Cassandra kan ada di indeks 2, maka di sini diganti 1. Tapi kalau nggak ada itu diisi 0 semua. Sama untuk user 9, kita lakukan hal yang sama, big data juga ada di user 9, kasih angka 1. Java itu mungkin ada di sini ya. Ini saya yang gunakan yang warnanya sama aja. Ya, ini mungkin di sini Java ini sama MapReduce mungkin. I think so, ya. Ini Hadoop, Haskell ya, di sini mungkin Java sama MapReduce. Makanya di sini ada 1. Nah, seperti itu di data, akhirnya kita punya bentuk vektor, ya kan? 1, 0, 0 ini jadi vektor. Dan akhirnya kita bisa lakukan dot product, kita bisa hitung cost-nya gitu. Jadi seperti itu triknya. Kalau kalian menemukan teknik encoding yang baru ya bisa gitu. Jadi misalnya, Pak, saya menggunakan encoding yang lain gitu. Tapi ini yang paling umum ya. Misalnya kalian menggunakan model dulu, terus
sama seperti yang word to vector. Ingat yang di NLP itu juga bisa pakai encoding word to vector, itu bebas, atau menggunakan encoding seperti ini. Word to vector tuh mengubah ini ke dalam word to vector ya, jadi bisa pakai encoding itu atau bisa pakai encoding yang sederhana seperti ini, bebas. Dan setiap encoding punya kelemahan dan kekurangan. Nah, setelah dapat ini kan encodingnya ya, kita lakukan dot product dan dibagi nilai magnitude-nya, tinggal dikuadratkan, jumlahkan di akar ya. Akhirnya dapat 0,567. Ya mirip lah, di atas 50%. Karena kalau 1 berarti 0 dan 9 itu mirip. Dan kita lakukan untuk semua pasangan. Nah, akhirnya di data seperti ini. Kita punya untuk semua pasangan. Nah, di sini saya data yang sini. Di sini data untuk user 1 dan user 0. Jadi sudah saya kasih data sini. Saya nggak gambar yang sini ya. Kenapa putih? Karena kan sama ya. Sama dengan karena simetrik dia. Jadi saya cuma gambar yang pasangan satu pasangan, bukan satu pasangan sih. Kan dia simetrik, misalnya user 2 dan 0 itu kan sama juga dengan user 0 dan 2. Kan komutatif ya, ini sifat komutatif, saya balik pun nggak masalah. Nah, saya data semua, ini saya tunjukkan yang tidak 0 yang berpasangan dengan user 0. Jadi user 0 nilai kolaboratif nilai cosine tetanya tidak 0 itu ada di user ini. Ini harusnya saya kasih ini user, mungkin di sini. Ini user 9. Yang di sini user, ini urutannya ya. Ini paling tinggi dengan user 9, nomor 2 dengan user 1, kemudian user 8, user 13 dan user 5 gitu. Itu dengan user 0. Terus bagaimana melakukan rekomendasinya? Untuk memberikan rekomendasi pada user 0, kita jumlahkan semua similarity. Jadi kita kumpulin nih user tadi yang nggak 0 kan. Tadi ada 5 user ya. Terus kita data interest mereka. Nah, habis itu kita jumlahin big data itu muncul berapa kali. Oh, maaf, salah saya. Habis itu setiap ini elemen dari user interest itu kita kasih bobot perkalian ini ya, cos tetanya. 567 ini kita kasih bobot ke interest dari user 9. Demikian juga 1, 338 ini ambil dari sini, kasih bobot di sini. Habis itu kita jumlahkan. Big data karena muncul 2 kali, maka 567 tambah 1811 dapat big data. Sama untuk Java, Hadoop, dan seterusnya. Dan ini kita data untuk semua kemungkinan yang ada di sini. Ya, seingat saya semua kemungkinan yang ada di sini ya. Kalau misalnya yang unik ini ada berapa ini? Saya nggak ngitung berapa word yang unik. Ini yang didata semua nanti dijumlahin. Nah, nanti yang paling tinggi nilainya itu yang akan direkomendasikan ke user 0, yaitu big data. Bisa juga urutan yang kedua Java, it's okay gitu. Jadi kita punya rekomendasi untuk user 0 berdasarkan kolaboratif. Jadi melihat orang-orang lain gitu. Nggak cuma satu orang ya. Jadi nggak cuma satu orang yang paling dekat, tapi semua orang. Terus kita lihat, kita agregasi. Jadi kita kumpulkan, kita jumlahkan, kita dapat rekomendasi. Makanya disebut user base karena dia berdasarkan interest untuk usernya. Nah, muncul pertanyaan, gimana kalau kita ngelihat berdasarkan itemnya? Jadi berdasarkan item-item tuh kemiripannya bagaimana, atau interest di sini ya. Nah, itu yang di algoritma berikutnya disebut item based collaborative filtering. Jadi nanti dibalik kasusnya, kalau yang tadi user itu interest, sekarang interest itu disukai user siapa saja gitu. Nah, ini yang menarik, ini yang dipakai mungkin di TikTok ya. Jadi saya video ini disukai user siapa saja. Nanti kita bisa rekomendasikan ke user ini apa yang disukai user 8. User 8 kan kemungkinan contohnya user 1 kemungkinan kan bisa muncul di sini dan sini. 9 maaf. 9 nih dia muncul di sini sama di sini kan. Oh, mungkin saya kurang tepat. Big data ini ada user 0 juga di Java, dia di Hadoop. Nanti kita lihat lagi ya di slide selanjutnya. Prosesnya sama, nanti dijumlahkan, tapi kita tidak ngelihat user tapi ngelihatnya item. Jadi datanya dibalik seperti ini. Item. Ini saya ambil, sebenarnya interestnya ada 36 interest ya, jadi saya ambil yang contoh saja di sini. Ini saya usernya saya namakan, penomornya masih sama ya, user 89 sama seperti yang di atas. Nah, caranya gimana? Tetap juga hitung, karena ada 15 user, maka vektornya lebih kecil sekarang. Nah, misalnya big data, itu kita jadikan user data ini menjadi vektor. Karena big data ada user 0, maka ada 1, dia nggak punya user 2, dia cuma punya user 8 sama 9.
Berarti ya yang angka 1 yang di sini. Sama juga untuk yang Hadoop. Ini saya sambil interest 0 sama 4 ya. 0 sama 4 ini saya ambil. Kita hitung dapat 0,816 gitu. Jadi kalau mungkin kalau ada orang yang suka big data pasti suka juga tahu dengan Hadoop gitu. Habis itu kita data semua ya. Kalau yang tadi kan kita punya 15 kali 15 kan. Kalau ini kita punya 36 kali 36. Nah, di sini non-zero similarity to big data, sama seperti yang tadi. Ini saya nggak kasih panah ya. Jadi yang nggak 0 dengan big data itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 item yang tidak 0. Sisanya 0 ya. Yang warna hijau ini 0 semua. Kalau yang kuning ini 1 kalau nggak salah. Ya, 1. Ini kita dapat yang non-zero similarity to big data. Paling besar kan tadi 0,816 Hadoop ini ya ini. Hadoop itu ada di sini. Makanya dia warnanya kuning sekali di sini. Nah, habis itu bagaimana melakukan rekomendasinya? Ambil user 0. Kita data apa yang dia sukai ya. Terus kita lihat dia berada di indeks Hadoop ini indeks mana? Karena kita sudah punya unique interest kan. Big data itu indeks 0. Nah, habis itu kita lakukan Hadoop ini mirip dengan item apa? Itu didata semua. Big data tadi yang 10 ya. Ini yang big data tadi yang 10 tadi. Terus HBase semua didata semua. Setiap item ini mirip dengan item mana. Nah, kemudian cari yang bukan dicari ya. Dan kemudian dijumlahkan semua. Misalnya kayak saya map reduce ini untuk setiap item ini kita jumlahkan berapa bobotnya. Misalnya map reduce ada 0707, 577 sama 577. Kalau dijumlahkan dapatnya yang ini yang paling tinggi dia 1,862. Sama kita lakukan untuk semua kemungkinan data ini. Dan kalau kita lihat nanti ini saya tulis semua ya. Jadi ini nanti semua kumpulan dari ini saya jumlahin semua ya. Big data itu saya jumlahkan. Sebentar. Kayak ada yang salah saya. Sebentar ya. All dictionary saya kayak ada yang salah. Saya lupa ini. Kok big data nggak keluar ya? To get recommendation for user, we sum all recommended interest for all interest in the user. Sebentar, map reduce. Tapi kenapa big data ini? Oh, maaf, salah saya. Ya, big data kan sudah dia sukai ya, jadi nggak perlu saya jumlahkan. Jadi yang belum ada di sini ya. Jadi misalnya Hadoop ada big data kan, tapi kan big data sudah dia sukai, jadi saya nggak perlu jumlahin. Oke. Jadi kenapa big data besar banget itu kan? Maaf ya, saya lupa. Jadi yang di sini yang belum terdata di sini. Jadi nanti semua yang di sini ada yang belum terdata. Kita jumlahin semua. Kalau big data itu sudah ada dalam list user 0, kita nggak perlu jumlahin lagi. Apalagi Cassandra itu nggak ada ya di list ini, jadi nggak perlu kita jumlahin juga Cassandra. Kalau kita lihat kan dia muncul di semua di semua item rekomendasi kan. Tapi item similarity tapi kita nggak jumlahkan. Oke, nah seperti itu rekomendasinya. Nanti kita dapat rekomendasinya berarti user 0 kita rekomendasikan map reduce item yang mungkin dia suka gitu. Nah, ini semua sudah saya berikan codingnya di Python ya. Dan yang terakhir motif factorization mungkin saya skip. Ya sebenarnya karena ya saya skip metric factorization karena agak susah. Dan ya saya belum bikin slide-nya ya, karena kalau mungkin saya jelaskan metric factorization mungkin nggak cukup juga waktunya. Dan trainingnya cukup lama, setengah jam ya untuk 20. Training ini apa Pak? Mungkin saya. Nah, mungkin ada satu lagi kalau mungkin tertarik, ada di sini library-nya namanya Surprise. Saya belum pernah coba, cuma saya nyari, ternyata ada yang sudah bikin library untuk recommender system di Python. Jadi tinggal masukkan data sudah dapat semua gitu. Jadi enak ya, nggak perlu pusing-pusing gitu. Jadi lebih mudah menggunakan recommender system. Nah, mungkin slide yang terakhir ini terkait manajemen. Jadi sebenarnya recommender system itu adalah alat manajemen ya, untuk manajemen rekomendasi ke orang. Jadi orang nggak perlu ribet-ribet baca satu-satu kesukaan orang. Dan ke depan mungkin kita akan membuat semuanya itu dalam bentuk rekomendasi gitu. Jadi ini saya ambil meme dari Fallout ya, series itu. Jadi dia bilang because the future humanity comes down to one word, management. Jadi memang
Kalau pengen tetap eksis ya kita harus melakukan manajemen yang bagus. Bahkan coding itu sebenarnya manajemen ya. Algoritma itu adalah manajemen. Tapi manajemen yang menggunakan dasar-dasar konsep logika dan matematika gitu. Beda dengan manajemen secara umum, mungkin ya kita ngelihat mana aja cara manajemen secara umum kan. Mereka mungkin tidak optimal manajemennya, tapi manajemen nanti kalau makin canggih kita harus menggunakan algoritma, datanya juga harus gimana ngolahnya yang benar kayak gitu. Jadi bisa dibilang data science it's a management things gitu. Jadi mungkin yang tarik ini juga sangat menarik ya, Fallout TV series ini. Dia yang suka game, suka apokalips apa, post apokalips misalnya, kayak kehancuran nuklir itu. Bagus banget film ini, saya rekomendasikan. Mungkin agak out of the topic ya, cuma saya taruh di sini karena sebenarnya yang recommender system lakukan itu adalah membangun manajemen rekomendasi. Jadi sistem itu juga membangun manajemen. Nah, mungkin saya tunjukkan codingnya. Nanti kalian buka ya, codingnya itu ada di ini, saya close semua. Codingnya itu ada di bagian week. Ini rekomsys ini ada 3 ya. Baca yang satu aja, yang lainnya tuh nggak saya jelaskan di video ini. Nah, ini mungkin sebagian sudah saya jelaskan tadi di slide-nya. Mirip sebenarnya, ini kan user interest tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian yang what's popular, tinggal hitung popular interest menggunakan counter. Jadi kita dapat yang terbanyak. Lalu juga sama, misalnya yang popular interest MySQL, kita dapat ada berapa orang yang suka MySQL 1 gitu. Most common bisa kita urutkan seperti ini. Kemudian ya ini yang most popular new interest, bisa kita sarankan Python, R, misalnya kita ambil berapa yang mau kita ambil, 5 lah. 5 hasil ya kita ambil 5 terbanyak gitu. Nah, yang user base collaborative filtering juga sama. Jadi kita lihat, kita bikin unique data dulu, bukan unique interest, ada 36. Habis itu kita data make user interest vector, ini yang tadi vektor yang 1010 untuk tiap user ya. Ini yang user 0 ya. Ada 36 elemen. Satu ini menunjukkan interest mana yang dia suka dan mana yang dia tidak suka. Yang dia tidak ada, bukan tidak suka. Ini dibikin, ini vektornya tadi ya, vektor dari user interest. Bukan user interest vectors, jadi lebih dari satu ya, atau user interest metric lah. Nah, dari sini kita bisa hitung masing-masing. Ya ini similarity-nya pakai cosine similarity. Akhirnya dapat ini ya, ini cosine similarity yang saya plot di slide, tapi kalau sini kan saya nggak plot. Kalau di plot kan ini yang di plot ya. Ini sebenarnya hasil dari sini saya plot di sini. Nah, kemudian cari yang most similar user, itu yang pakai rumus, bukan rumus ya, dijumlahkan tadi. Tiap user itu kita dapat, oh yang sangat mirip dengan 0, ini yang mirip dulu, kemudian kita jumlahkan item yang bisa direkomendasikan ke user 0. Jadi kita jumlahkan big data, Java, nanti yang paling besar bobot ini bobotnya dari similarity ya, misalnya user 9 dengan 0 itu similarity-nya berapa, terus kasih bobotnya ke setiap interest user 9. Nanti terus jumlahkan big data untuk setiap user yang lain. Jadi kita punya totalnya, dan yang paling besar itu rekomendasi. Jadi sudah ada semua fungsinya ya. User base juga sama. Ini user base suggestion, akhirnya dapat suggestionnya yang untuk 0, tinggal isi aja user base suggestion 0, maka kita dapat angkanya seperti ini, maka big data itu akan direkomendasikan lebih dulu dari yang lain. Nah, kelemahannya kalau user base kelemahannya tuh kalau jumlah itemnya lebih banyak, unique itemnya lebih banyak daripada user, itu akan ada namanya curse of dimensionality itu. Nah, makanya dipindah ke kapan kita gunakan item sama user tergantung dimensi kolomnya tadi. Jadi ketika ngitung cost tadi, cosine similarity, kita pilih di mana vektor yang mewakili cosine, vektor yang mau dihitung cosine similarity-nya itu punya dimensi yang kecil. Nah, item base itu lebih kecil dimensinya karena kita cuma punya kolom sebanyak jumlah usernya. Tapi datanya banyak, data itemnya banyak. Gak masalah.
Karena course dimensionality itu pada atributnya ya, bukan pada jumlah datanya. Ini sama yang user interest, kita plot lagi. Jadi sebenarnya kayak transpose ya, transpose dari metrik tadi. Sama juga, ini sama semua ya, cuma dibalik saja. Terus di plot ini sama, plotnya ini semua yang ada di slide. Nah, habis itu dihitung, ya dapat rekomendasinya misalnya item based suggestion untuk user 0 yang direkomendasikan apa? Oh, MapReduce, seperti itu. Nah, kalau mau tertarik silakan lihat yang metric factorization. Ini cukup lama ya, karena di sini dia harus training itu sampai ada yang setengah jam, ada yang 2 jam gitu. Dan ini menggunakan konsep faktorisasi. Jadi nanti metrik user item tadi, jadi metrik yang besar tadi yang 1010 itu kita faktorisasi. Nah, saya mungkin nggak akan terlalu ajarkan lagi, karena saya masih belum menemukan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Dan ini menggunakan metric factorization, menggunakan data set asli ya. IMDb itu movie review database, internet movie database ya, internet movie review database kalau nggak salah, IMDb. Dan dia melakukan perhitungan rating otomatis itu. Kalau di bawah, mungkin saya terlalu cepat scrollnya. Tadi perhitungan rate, jadi melompokkan rating dari setiap film. Nah, saya masih belum menemukan alur story-nya yang bagus untuk cerita ke kalian ya. Jadi mungkin saya skip aja, karena kalau saya belum menemukan alur ceritanya mungkin nggak akan bisa dimengerti juga gitu. Ya mungkin codingnya bisa dimengerti, cuma kita butuh garis besarnya ya. Ini saya masih belum sederhanakan. Makanya saya batasi cuma sampai item base, collaborated base. Sudah cukup itu dulu aja. Baik, kalau kita kembali, ya kayaknya sudah sih. Nah, mungkin kalau tertarik yang Insurance 3 ini adalah pembacaan data dari Insurance Marketing Dataset yang dari Spedi, Cato, and Savino 2022 ini, yang saya tampilkan di slide, itu ada datanya. Mungkin yang tertarik mengolah data insurance marketing bisa baca paper ini. Jadi bisa, ini saya cuma tampilkan aja datanya, saya belum. Di sini juga saya tuliskan beberapa definisi untuk tiap atribut ini apa gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini datanya kalau mau bermain-main terkait data insurance marketing. Dan di paper itu sudah dianalisis juga menggunakan, kalau nggak salah dia menggunakan machine learning itu, metode yang lebih canggih juga. Saya belum baca lebih dalam lagi. Baik, kalau saya kembali ke slide ya, slide-nya sudah selesai. Jadi ya mungkin itu saja dari pertemuan ini 14. Kalau yang ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar atau langsung ke saya. Meskipun kuliahnya ini berakhir, kalian bisa diskusi ke saya ya di jam kerja. Jadi menurut saya pembelajaran data science itu nggak berhenti di kuliah itu saja. Jadi kalian terus belajar, bisa tanya ke saya, bisa misalnya kalian mau ikut lomba atau mungkin topik TA kalian mau data science, silakan. Jadi bebas. Atau mungkin kalian pengen dapat skill data science, silakan manfaatkan ya. Jadi saya sebagai dosen membuka fasilitas kalian untuk bertanya gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah ini. Kita akan kembali lagi di kuliah terakhir di minggu 15 tentang SQL.